terkait dengan gerakan istilahnya membuka kegiatan ataupun pasar payung ini di awal Syawal ya, ketika masih yang lain itu istilahnya untuk perkantoran masih libur dan lain sebagainya, tapi karena banyaknya keluarga yang dari metro, mungkin yang sudah merantau lama pulang ke metro, ataupun mungkin yang belum pernah ke metro datang ke metro karena ikut keluarga dan lain sebagainya. Ini merupakan peluang untuk saling tadi, kalau nanti diisi dengan semacam sharing pengalaman dan lain sebagainya, itu sangat bagus juga gitu. Nah, ini sudah pernah kita lakukan dulu waktu di musola, tapi sifatnya adalah halal bihalal biasa. Oh iya. Dengan kita undang seluruh sebelum ada payungi. Sebelum ada payungi. Oh, oke. Kita undang warga masyarakat, terutama di lingkungan musola kita ini, di RT 19, 20, 21, untuk kita kumpulkan bersama di Lebaran ke-3 atau kalau nggak ke-4 itu kan, kita adakan pertemuan di musola, kita adakan halal bihalal, terus di situ ya ada tausiah gitu kan. Ya masih sifatnya bagaimana mempertemukan antara yang tinggal di metro, tinggal di Yosomulyo ini dengan mereka-mereka yang sudah merantau dan pulang ke metro sebelum pulang kembali ke tempat mereka kerja ataupun tempat mereka merantau. Nah, inilah yang kita coba jembatani waktu itu ketika kita masih di kepengurusan musola ya. Nah, alhamdulillah berjalan selama kurang lebih 3 tahun, 3 atau 4 tahun lah, 3 atau 4 kali. Tahun berapa itu, Pak? Itu di sekitar ya di bawah 2015 ya. Oh. Di bawah 2015 itu ketika, nah alhamdulillah antusiasme masyarakat ataupun warga waktu itu cukup ini. Nah, setelah adanya payungi, memang kita belum pernah kayaknya bikin itu lagi bikin pertemuan yang sifatnya mengundang warga, terutama untuk acara halal bihalal ketika warga itu yang pulang dari merantau untuk berlebaran di metro ini kita pertemukan dengan warga sekitar. Nah, ini menjadi sangat istilahnya bagus juga ya untuk ke depan, bukan hanya sekedar halal bihalal seperti yang sudah, tapi kita kreatif ataupun kita kreasi lagi dengan sharing tadi ya. Mungkin ada tokoh-tokoh yang sudah lama warga metro khususnya ataupun Yosomulyo pada khususnya yang pernah merantau dan sudah berhasil bisa memberikan spirit ataupun memberikan semangat kepada kawan-kawan yang masih ada di Yosomulyo ini untuk selalu berpikir positif ke depan, walaupun tinggal di Yosomulyo tapi jangan berpikir yang sempit, tapi tetap harus berpikir yang luas. Itu saya menyambut baik lah untuk itu. Nah, sebenarnya kalau metro itu kan sudah terkenal sebagai kota pendidikan ya, karena emang ada 15 perguruan tinggi, kota kecil yang menjadi tempat belajar banyak orang dari kabupaten gitu. Tapi orang-orang yang lahir di kota ini juga banyak yang kuliah di Jawa, dan itu belum tentu pulang ke sini. Jadi kita ingin juga mengabarkan bahwa ada loh SDM terbaik, SDM bagus dari metro punya kontribusi juga di kiprahnya sudah di nasional gitu, dan itu perlu kita dengar juga gagasan-gagasan baiknya sehingga payungi memberikan ruang untuk mereka bisa berdiskusi, mereka bisa punya imajinasi bahwa kota ini akan kemana gitu. Dan itu menurut saya murah, tapi nggak murahan gitu. Daripada kita mengundang orang-orang hebat ini dalam forum yang resmi kan mahal gitu. Tapi sembari mereka menjenguk keluarga, menengok tempat lahir mereka, tempat masa lalu mereka, tapi yang dibincangkan adalah tentang masa depan.
ya kan? Jadi mereka pulang ke masa lalu mereka, ke akar sosial di mana mereka pernah lahir di sini. Tapi mereka juga kita ajak sharing untuk bicara tentang bagaimana peningkatan kualitas manusia dan bicara tentang masa depan. Dan Payungi setidaknya juga punya kontribusi yang baru gitu, bahwa setiap Syawal Payungi menjadi tradisi akan mengumpulkan warga lagi. Karena ini udah sebelum ada Payungi kan sudah terjadi 3 tahunan ya. Ya, Orang-orang musola nanti orang musola kita kumpulin lagi, mungkin di Tobong itu kita siapkan 1 set. Kemudian kita undang wali kota, tapi kita akan undang siapapun, para pemudi, tokoh-tokoh udah kita tentukan dia akan memberikan sumbangsi tentang tema tertentu misalkan gitu. Jadi pedagang tetap bisa dagang, kemudian wali kota juga bisa mendengarkan, jajaran pemerintahan bisa mau mendengarkan gagasan baik orang-orang hebat yang sudah punya kiprah di luar sana gitu. Dan Payungi juga akhirnya juga memberikan ruang bagi gagasan baik itu. Iya.